pergi ke pasar untuk membeli ikan, pergi ke pantai untuk melepas peluh. Halo kawan-kawan sekalian, di presentasi kelompok 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rosmawati Hilderia Panjaitan, SOS MT, CPR, CICS yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi modul 12 dengan judul Komunikasi dan Perubahan Sosial. Jadi, apa sih itu perubahan sosial? Menurut ahli Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ada juga menurut Robert McClever, perubahan-perubahan sosial juga merupakan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium dalam hubungan sosial. Sedangkan menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, dalam bukunya, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan dari kondisi geografis, kebudayaan material, serta komposisi penduduk dan ideologi yang dianut. Perubahan sosial juga memiliki teori yang dikemukakan menurut beberapa ahli yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori evolusi atau evolution theory, teori fungsionalis atau functionalist theory, teori siklus atau cyclical theory, dan juga teori konflik atau conflict theory. Ada juga bentuk-bentuk perubahan sosial yang dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kecepatan terjadinya. Jadi ada siklus yang perubahan komunikasinya lambat, perubahan sosialnya lambat, ada juga perubahan sosialnya cepat seperti itu. Lalu ada berdasarkan dampaknya. Nah, itu dampaknya itu secara masif atau luas atau secara kecil. Lalu yang ketiga ada juga berdasarkan sifatnya. Lalu selanjutnya kita bergeser ke modernitas. Apa sih modernitas itu? Modernitas, menurut Anthony Giddens, modernitas adalah hasil dari dinamika globalisasi yang membawa perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan institusi sosial, peningkatan mobilitas, serta perubahan dalam cara individu dan masyarakat berpikir dan bertindak. Lalu ada juga menurut Max Weber, adalah modernitas sebagai proses rasionalisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik. Dan juga menurut Karl Marx, tentunya menurut dia, modernitas sebagai hasil dari perkembangan kapitalisme yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Syarat-syarat modernitas antara lain menurut Sarjono Sukanto antara lain cara berpikir kritis yang berkembang, sistem administrasi dan pengumpulan data yang efisien, lalu lingkungan kerja yang menyenangkan, dan juga sentralisasi wewenang dan berkelanjutan. Gejala-gejala modernitas dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dan juga bisa dilihat diantaranya adalah bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial. Modernitas memiliki dampak positif seperti perubahan perilaku yang berorientasi pada impact, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan nilai dan sikap yang positif, terbentuknya sikap terbuka dan meningkatkan efisien dan efektivitas dan efisiensi. Selain dampak positif yang dihasilkan, ternyata modernitas juga menghasilkan dampak negatif. Di antaranya adalah pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal, terkikisnya adat istiadat dan warisan leluhur, westernisasi dan globalisasi, serta kesenjangan sosial yang terbentuk akibat ada orang yang mau menerima modernitas dan juga ada yang tidak mau menerima, sehingga itu akan menimbulkan kesenjangan sosial antara kedua belah pihak. Oke, sekian dari kami untuk PPT kali ini. Saya punya pantun nih sebelum penutup. Pergi ke warung jalan kaki, sampai di warung membeli selasi. Hai, saya Pandi. Sekian, terima kasih.